yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini anugerah yang Tuhan sudah berikan, kita mau kembalikan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kita boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Siap Bapak Ibu? Ya Tuhan. Saya juga kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau persiapkan kehidupan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang sudah diselamatkan, bahkan kita yang sudah terus, sehingga kita boleh menerima jaminan keselamatan dari Yesus. Mari datang, berikan kehidupan kita. Hati kita hanya tertuju kepada Dia yang sudah memberi keselamatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Umat-umat datang. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Curahkan darah
kami naikkan kembali Bapa di dalam surga, buat kebaikan-Mu yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Bapa yang layak dipuji dan disembah. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami pun seberapa yang ada, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih sepenuhnya supaya kami pulang membawa berkat yang besar yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan ruangan ini, kuduskan ruangan ini, supaya benar-benar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-Mu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih mereka sepenuhnya, sucikan layakan mereka Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Allah dan Tuhan Sendiri yang bisa memberikan waktu kesempatan untuk belajar mengenai Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam puji-pujian. Masih semangat Bapak Ibu? Ada haleluya? Puji Tuhan. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita mengangkat satu pujian namanya Aku Jalan Kebenaran. Haleluya, umat Tuhan bersorak untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Masih kuat nyanyi? Wah, puji Tuhan. Kita ganti pujian kita, Ku diberi kuasa. Bagi yang mungkin sudah berumur lanjut, silakan kalau mau ikut ya. Selanjutnya kami memberikan waktu dan kesempatan untuk ada kesaksian pujian dari pemuda dan remaja. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemuliaan
Puji Tuhan. Terima satu pujian karena saya. Terima kasih Tuhan buat karya penebus. Kami berdoa kalimat itu benar.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu pagi yang indah ini. Kami bisa berkumpul di rumah Tuhan. Kami aminkan pujian yang baru kami naikkan. Benar, karena salib kami bisa hidup. Ada salib kami bisa kuat, bisa disembuhkan. Tuhan, tanpa salib kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan apakah ikhlas kebaikan Tuhan, selain kami memuji menyembah-Mu, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Kami sudah berkumpul di rumah-Mu. Kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, menyanyikan Engkau. Tuhan, ini karena kuat jaga kami, tapi ini adalah anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin di antara umat-Mu saat ini datang dengan lemah, Engkau kuatkan. Dengan sakit Engkau sembuhkan. Dengan menghadapi masalah, tantangan, Engkau buka jalan, berikan jalan keluar. Tuhan, di pertengahan ini Tuhan, kami kembali datang lagi kepada-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang dapat kami tinggikan, yang dapat kami ambil. Sebentar Tuhan, rapi hamba-Mu yang akan memberikan benih firman-Mu, agar firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Firman-Mu kami berguna untuk sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi saksi dan terang-Mu di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, berfirmanlah lewat hamba-Mu. Pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu menjadi sarana berkat bagi kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami, buka telinga kami, kami persiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Bahkan juga Tuhan sebentar,
Umat-umat Tuhan akan berikan korban persembahan yang pertama. Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan. Bahkan yang belum bisa memberi Tuhan Engkau berkati. Tuhan, ada umat-umat yang tidak datang hari ini Tuhan. Tolong Tuhan, Kau rawati dengan kuasa firman. Mungkin mereka menghadapi tantangan masalah. Oh Tuhan, campur tangan, berikan mereka jantung, berikan kerinduan untuk datang ibadah. Bahkan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk rencana-rencana Ibu kembali ke sini Tuhan. Untuk perayaan untuk ulang tahun yang ke-50, semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Terima kasih Allah Yesus. Terima kasih Allah Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Terpujilah Kamu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam korban persembahan kita kasih pujian, biar bumi akan berlalu. Shalom. Shalom. Haleluya. Kalau pegang tadi lagi-lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Luar biasa memang. Kalau Jumat Geria 50 ini memang nada duanya saudara. Amin. Di mana-mana saya melayani, cuma di sini yang hebat. Haleluya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Cuma masalahnya suami istri dulu beda-beda. Nah ini yang masalahnya. Coba angkat tangan di samping kirimu ada istri, coba. Bapak-bapak. Wah, bapak-bapak yang angkat tangan, istrimu kemana ini? Ya, belajarlah di rumah di sini, di gereja itu jangan menceraikan diri sendiri ya. Kalau ada samping istri ya suami di samping. Supaya ketika pegang tangan, tangan istri yang dipegang. Iya nggak? Biasanya, ayo kita pegang tangan, katakan hebat. Istri orang. Jadi belajarlah men. Ya. Mari yang ada cerai di sini coba bergabung sama istrinya. Pindah. Serius ini serius. Gak ada. Oh, berarti di gereja sana ya. Puji Tuhan, haleluya. Saya dari kemarin. Bulan kemarin ya saya dapat jadwal di sini, tapi saya ada berduka. Ternyata saya nggak jadi pulang karena ya satu hal mungkin karena pesawat kayak udah full ya, kayaknya sudahlah. Jadi hari ini saya dapatkan jadwal kembali di sini. Mungkin yang sudah kenal salam sayang, yang belum kenal salam kenal. Amin. Puji Tuhan. Kalau yang kenal ya nanti sebentar kita kenal lagi.
Nah puji Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Saya dari kemarin berpikir begini, ada sebuah timbul pertanyaan di setiap kalangan orang Kristen. Walaupun Anda setiap ke gereja, pasti ada tanya begini, bukan apakah kita udah selamat belum? Iya nggak? Aduh, capek berdoa, capek ke sekuler, tapi udah selamat. Nah, ini bukan cuma di sini, mungkin di gereja sana yang bertanya begitu, tapi satu hal yang saya jawab ini. Ternyata ikut Tuhan itu bukannya sekedar kita percaya dan melakukan. Jadi kalau dulu saya khotbah percaya dan melakukan, ternyata bukan cuma itu, dapat lagi suatu rema yang Tuhan kasih. Bukan hanya percaya dan melakukan, bukan hanya sekedar percaya melakukan dan menciptakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Hidup bukan hanya sekedar engkau mengenal Dia, tetapi percaya dan menciptakan sesuatu. Dari awal Tuhan kita mencatat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berkata jadilah. Nah ini yang persoalan. Orang terkadang kita sebagai orang Kristen sulit untuk mengungkapkan jadilah. Mari kita belajar bersama-sama. Saya belajar bersyukur kepada Tuhan, sebab ketika kita bersyukur berarti saya sudah siap berjalan bersama Tuhan hari ini. Yang sudah bersyukur hari ini, amin, haleluya. Berarti orang yang bersyukur hari ini, mereka sudah siap berjalan dengan Tuhan hari ini, amin. Orang yang mampu bersyukur hari ini, mereka adalah orang-orang yang hebat, akan berdiri di hari esok, amin. Sama-sama bilang dengan saya, yes. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 19. Ini cerita sekolah minggu. Anak-anak, siapa yang naik pohon? Lazarus. Salah, ya bu, habis Lazarus saya terus naik, gitu kan, dia sekolah minggu begitu. Lo udah salah sekolah minggunya gurunya, tapi ngeles dia. Nah kita lihat di Lukas 19 ya, nggak salah saya kan. Nah saudara kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa hal di sini. Coba di slide-nya ada enggak? Kalau nggak ada berarti Alkitab itu enggak tertulis. Oh ada, saya kira. Kenapa nama saya keluar? Bukan Lukas itu keluar Israel. Oh, kacau ini khotbah dari Israel saudara. Tante kirim tiket PP itu dari Israel, saya 2 kali ganti pesawat sebenarnya. Jadi hati-hati, ini khotbah dari jauh. Jarang ketemu pendeta begini dari Israel. Lukas 19 ayat 1 dan seterusnya, saya akan baca ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Naik. Di situ ada seorang namanya Sakeus, kepala pemungut cukai. Ini bukan Sakeus Nababan, saudara. Ya, ini Sakeus orang Yahudi. Kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus melihat orang apa? Lihat, bayangkan dia punya orang sakit, saudara. Dia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus? Dia pikir ini Yesus apa? Iya, pikir perampok kali. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, seperti saya kira-kira. Terus, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus. Kalau memanjat pakai tangga, tapi sebenarnya menaiki ya. Tapi ya itulah yang akan lewat di situ terus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Garis besar kata harus. Terus, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini kebanyakan, banyak sekali Kristen. Banyak sekali. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tetangga, setengah dari milikku, tetangga lagi gila mata dunia. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Ngeri juga ya. Dari seseorang akan kukembalikan 4 kali. Sampai situ saja dulu. Saudara, kita dari sejak saya di Katolik, ini sering kudengar sama guru sekolah minggu saya. Bro, hebat kalau cerita sekolah minggu saya. Siapa yang naik pohon ara? Saya jawab, Sakeus. Lazarus bukan, itu Sakeus, gitu kan. Kalau saya naik di Manado itu bukan naik pohon ara, aren, saudara, bikin tua. Itu bisa. Bahkan kalau ada pohon jambu di sebelah kita naik, ada ayam. Nah, lain lagi ceritanya kan. Nah, di dalam Lukas ini kita bicara tentang pribadi seorang Sakeus
yang pada dasarnya dia adalah orang yang dihargai dan dihormati, bukan karena kehebatan dia, tetapi apa? Dia kalau udah datang, saudara, dia survei dulu. Mobil Anda pakai apa? Anda pakai mobil apa? Rumahmu apa? Bagaimana tipe apa? Baru dia kalkulasi, pajakmu sekian. Nah itu dia. Dia nggak? Jadi dialah yang memungut sesuatu daripada apa yang ada di dalam rumah. Bahkan lebih dari itu. Kalau kita mau lihat sejarahnya dia bukannya sekedar pemungut cukai, tetapi rentenir. Halo? Ngeri nggak? Jadi bahaya orang seperti itu. Kita lihat pertama, ada beberapa hal yang kita harus pelajari di sini tentang pribadinya Zakheus ini, saudara. Saya bilang begini sama anak saya. Jadi kemarin dia saya antar ke sekolah, dia bilang begini, "Papa, kenapa sih saya sekolah di SD negeri, kok teman-teman saya TK dulu itu sekolah di sekolah yang hebat lah, swasta ya, di Bekasi. Ada yang di Penabur," katanya dia. Aku kasih masukan ke dia, bilang, "Coba kau tanya sama Presiden sekolah di Penabur nggak? Coba kamu lihat, dia sekolah SD negeri. Oh iya, dia letuklah dia. Dengan hikmat dia di sini, berarti bukan soal sekolah ya Pak, orang jadi pintar. Oh iya. Jadi orang pintar bukan soal sekolah itu, tapi bagaimana dia mampu belajar sungguh, makanya pintar lah dia. Ya nggak? Anak sebegitu bisa ngerti loh. Gue pikir ada, nggak jauh dari bapaknya memang begitu ya, pintar les. Jadi saya menyadari bahwa memang segala sesuatu yang kita harus pelajari bukan soal ada di mana, tapi bagaimana prinsip kita. Makanya suka katakan begini, ada apa yang saya sebut dengan personality control. Memang nggak bisa over juga. Ketika kita nggak bisa kontrol diri kita, maka akan melampaui batas. Nah kita melihat Zakheus ini demikian orangnya. Kenapa dia berhasil melihat Yesus? Kenapa dia berhasil menerima Yesus? Yang pertama, Zakheus tidak mementingkan dirinya siapa. Makanya orang Kristen kadang-kadang melihat jabatan kalau dia duduk di gereja, kalau dia datang ke gereja, dari rumah dia suruh pikir, "Ayo mah, kita duduk paling depan, ayo kita duduk paling samping, ayo kita paling belakang biar cepat pulang." Apanya begitu, saudara? Dari rumah sudah rancangkan di mana sama duduk. Ini namanya Zakheus, merupakan pribadi yang unik, kontroversi di dalam Alkitab. Makanya dilihat orang, kok katanya Tuhan, tapi kok datang pada orang berdosa. Kalau melihat sejarah di Alkitab, saudara, justru orang berdosa yang dipakai Tuhan. Amin. Amin. Bukan untuk orang rasa benar, yang sok suci. Ada 3 pribadi yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama apa? Orang imam. Yang kedua orang Lewi. Yang ketiga siapa? Siapa? Orang Samaria. Ketika ada persoalan di jalan, siapa yang bantu orang? Hah? Yang lewatin siapa? Yang berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Yang kedua, "Saya bicara dengan Tuhan, saya mendengar Tuhan." Itu orang-orang Lewi itu. Zaman sekarang lihat di YouTube. Banyak orang, "Ada Tuhan bicara ke saya." Woi, kalau Tuhan bicara sama lu sudah naik. Mendingan kalau ke surga, ya, kalau bakal. Jangan terlalu seperti lu yang dari surga turun ke bumi. Tiba-tiba Anda, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kenyataan setelah diperhadapkan dengan begitu, Anda lewati orang yang susah. Kita merasa hebat, tetapi ketika ada persoalan di jalan, Anda berpikir berbeda dari apa yang kau pakai di mimbar di sini. Satu kali kami pulang dari gereja, berderet di jembatan besi Giants itu, jembatan kami di situ kan, jembatan besi untuk ke Gabus sama ke sini, ke sini. Waktu saya muter gini, di situ ada 3 becak, ada 3 becak yang berderet, 1 tiduran, tapi 2 ngobrol dengan sukacita. Sudah lewat. Ini bukan cerita tentang kesombongan, tetapi respect quality.
atau respect personality, atau sesuatu yang kurasakan dalam diri ini, bagaimana menghargai diri sendiri. Itu penting dalam hidup saya. Ketika lewat dari udah sekitar 30 meter, saya bilang sama istri saya sudah istri saudara, biar jelek-jelek begini udah ada lah, udah laku. Sampai hari ini saya berdoa, Tuhan biarkan selaput mata dia terbuka semua, supaya dia nggak kaget kalau lihat saya kan, amin. Aduh, puji Tuhan, sampai hari ini dia masih ditutupi matanya biar dia terlihat ganteng. Jadi waktu aku lewat, saudara, 2-30 meter sekali, saya bilang sama dia, balik deh. Ngapain balik? Udah balik. Kita balik, tapi bukan langsung mampir. Saya pergi ke warteg. Dan warteg itu langganan saya. Saya tukang jual ikan bakar, tapi saya makan di warteg. Saya ke warteg. Saya tukang jual ikan, saudara ya. Kalau pergi ke tempat saya, makan gratis. Mau pulang terus saya pimbon, tenang saja. Apalagi kalau jemaat di sini, aku naikin 45.000 jadi 60. 50 lah, sesuai nama di sini. Dan jadi, iya, dari kota Rusia itu, Ibu Gembala Gria 50.000. Ya, Deborah Makalo 50.000 gitu. Itu saudara saya, saudara. Cuma beda kulit aja. Dia ciptaan dari kapur, gue dari becek. Makanya dia putih, saudara ya. Gue hitam pekat biasa. Nah jadi waktu saya lewat, saya mampir terus ke warteg. Aku pulang, kata balik, aku kasih ke orang yang tidur. Tapi yang ngerocos itu sana kasih. Aku tahu mereka udah dapat tarikan. Yang satu aja, Pak. Ini Pak, tapi dikasih juga 20.000 di dalam, udah kasih langsung di tempat. Jadi waktu saya pulang ada rasa sesuatu pribadi yang berbeda dalam hati saya. Akhirnya saya belum menyadari bahwa ternyata memberi itu dorongan dari kemauan yang ada. Jadi kalau tanpa ada dorongan, sesuatu di dalam hatimu, tidak aku sekalipun kau punya uang lebih, kau tidak akan pernah memberi. Jadi memberi bukan nanti tunggu kamu banyak uang, saudara. Tapi ketika ada sesuatu yang mendorong dirimu, belas kasih itu timbul, maka hadirlah, jadikanlah kau pribadi yang suka memberi, bukan karena kau banyak uang. Amin. Mungkin buat mereka kita kecil, tapi buat mereka itu berharga. Tidak usah lihat dia agama apa, tidak usah begitu memberi, ya. Sedang sama pendeta aja kadang memberi, apalagi sama orang lain. Jadi pertama kalau mau lihat dari ayat ini, yang pertama keberhasilan dari Zacchaeus, yang pertama dia ada kemauan keras untuk mengenal pribadi Yesus. Saya waktu duduk situ saya lihat mimbar ini, sudah 2 kali 3 kali lihat. Ternyata gara-gara mimbar seperti ini, orang berdoa, Tuhan sembunyikan aku di belakang salib, saudara. Aduh, ternyata berbeda, setengah badan disembunyikan di belakang salib. Makasih Gembala, ya saya Gembala cantik ini. Saya kalau masih bujang saya mau kawin sama Ibu Gembala. Sudah ada istri kan, jadi pimpinan kita jadi. Nah yang pertama, siapa nggak mau sama Ibu Gembala? Jemaatnya banyak begini. Kalau saya kan cuma 30 orang Gembala, kasihan. Jadi yang pertama ada kemauan keras untuk mencapai tujuan. Amin. Untuk mencapai goal itu ada kemauan. Yuk bagaimana kalau kita mau dengar secara ini masuk 50 tahun berikut. Saya bilang sama tante, perlu tante bikin slide, minta sama editor, bikinlah slide-nya tante, bicara dan ambil orang-orang yang memang kompeten, yang sederajat dengan tante, memberikan statement. Bagaimana Anda membangun gereja bersama jemaat? Awal berapa orang? Mudah-mudahan masih ada mereka ya, Om ya, Tante. Yang membangun gereja ini awal mesti berdoa masih ada ya. Anak-anaknya paling tidak. Bersama Ibu Gembala memberikan segmen bahwa bagaimana perjuangan membangun pelayanan. Ada kemauan, ada kerja keras, ada pengorbanan. Mencari Tuhan itu mesti jadi gila dulu. Ya, ngapain sih tepuk-tepuk tangan? Memang begitu ekspresi kita dengan Tuhan. Daripada gini, ya enggak?
Ya. Jadi Lazarus. Itu kan? Nah, salah itu. Jadi Zakheus mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan. Dia tidak peduli. Makanya kalau kita mau lihat kenapa Yesus itu terfokus kepada Zakheus dengan baik-baik. Banyak orang yang mengelilingi dia, bukan orang yang mencari Tuhan sebenarnya. Tapi perhatikan ayat berapa, ayat 86 gini. Ketika mereka lihat Yesus masuk ke dalam, mereka hakimi kan? Katanya Yesus tuh masuk di rumah orang berdosa. Jadi yang mengerumuni Yesus itu di kota itu bukan orang yang mencari Yesus, tetapi Zakheus sekalipun dia pendek, tapi dia punya kemauan ingin cari tahu siapa dia. Kebanyakan kita orang Kristen, kebanyakan, bukan sedikit, kebanyakan berpikir sesuatu yang kita pikirkan, yang penting kita sudah terima Yesus, selesai perkara. Dengar baik-baik, hati-hati jangan kita yang menggenapi firman Allah. Amin. Kita yang terdahulu akhirnya terkemudian. Kita bisa menggenapi itu. Kita bukan hanya menggenapi menunggu Tuhan datang, tapi kita menggenapi daripada semua itu. Bisa-bisa di antara kita semua orang Kristen, kita justru yang gigit jari. Karena firman Allah bilang berapa ribu yang akan masuk di surga, di kedudukannya Tuhan, cuma sedikit. Mau bayangkan kalau kita mau pakai kata jumlah yang Alkitab tulis, sedikit sekali. Jadi memang saudara, kekristenan itu bukannya sekedar kita percaya kasih karunia, oke, saya memahami kasih karunia, tapi kita perlu menjaga perilaku itu. Jagalah keselamatan ini bukan jaga seperti jaga kambing domba, bukan. Pelihara maksudnya, dikata asli peliharalah itu. Ya, keselamatan itu perlu dipelihara. Bagaimana caranya? Memberi makan, memberi firman Tuhan, dekatkan Tuhan dengan dirimu, puji nama Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita jadi orang Kristen. Terkebelakang kita mau kasih tahu, Anda jangan menyesal ketika hari ini mereka yang mengutuk Tuhan, besok-besok kita yang berbalik untuk Tuhan. Karena firman Allah sudah bilang, satu saat ada orang-orang percaya yang akan mengkhianati Kristus, yang akan menyangkal dia, tapi justru mereka yang membenci dia yang akan mencari Tuhan. Jangan hanya sekedar cari yang enak saja, berusaha. Artinya begini, kata berusaha di sini adalah sesuatu yang kau korbankan dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang harus engkau beri ekstra dalam hidup. Bukan hanya sekedar hari Minggu, bukan hanya sekedar hari Kamis, bukan hanya sekedar pertemuan ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak sini ada kaum bapak ya? Waduh, makanya kaum ibu ada? Ini ada. Nanti bikinlah, ya. Kalau nggak bisa ngumpul kan bisa online. Kaum ibu untuk apa? Untuk sharing satu sama lain agar terus mengikat, saling kasih persaudaraan itu tetap ada. Saya cuma 30 orang, tapi pelayanan wanita kita itu berjalan kalau online. Karena kami satu kali buka pintu kita harus bayar 800.000. Jadi kalau kita pakai itu lagi, tambah dengan hari Minggu, tambah ke bapak, tambah pemuda, bangkrut saya. Sudah jual-jual ikan mahal-mahal, jual-jual ikan, aduh nggak ada untungnya saya. Dan memang bukan itu tujuannya, memang hanya untuk bayar tempat ibadah. Dia jual saya, saudara, biasa promosi, marketing gitu. Jadi ya biasa marketing gereja, jadi gereja di mana kita khotbah. Jadi kita jualan itu hanya untuk menopang pekerjaan Tuhan, bukan untuk pakaian saya. Saya nggak pakai cincin, saya nggak pakai jam, saya nggak pakai apa-apa. Saya cuma pakai percaya diri aja. Haleluya. Jadi apa ya? Karena untuk pelayan pekerjaan Tuhan. Dan saya belajar dari Bapak Gembala, Ibu Gembala kalian. Kalau dengar sejarah saya nggak pak, tapi saya dengar tahu sejarahnya. Jadi mana berkorban itu penting. Hari gini tukang bakar ikan. Jadi kalau hari biasa saya itu baunya asap penuh. Hitam, udah hitam kena asap lagi. Tapi satu waktu ada orang Manado kerja di Kejaksaan Jawa Bekasi.
Dia datang. Karena selama dia jadi pelanggan saya, nggak pernah lihat istri saya datang di tempat makan itu. Setelah dia bawa ponakan 2 kan. Daniel, kenapa? Kamu ini udah lama tante di sini nggak pernah lihat istrimu. Kamu sendiri ya? Lihat tante saya belum kawin saya. Wah, kebetulan tante bawa 2 ponakan tante. Dilihat mereka, aduh. Tante itu memang pernah lihat istri saya, karena memang saya mencintai istri. Aku bilang di rumah aja kamu ya, biar aku yang bekerja. Ya. Aku nggak mau kerja di tulang punggung, dan kamu udah tulang rusuk. Ya kan? Jadi bapak-bapak yang istri masih kerja, dia kerja di rumah. Ya. Di rumah dikerjain, ya siang dia harus kerja. Kasihan ibu-ibu, ya. Betul mana? Iya betul itu betul. Nah jadi pertama harus ada kemauan untuk mencapai sesuatu, harus ada respect pribadi, ini penting sekali. Jadi mesti ada kemauan keras. Nah coba kita lihat di dalam pasal 2 dan 4. Coba perhatikan. Naik pasal 2 dan 4. Ayat 2 dan 4. Di situ ada seorang nama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Lihat orang kaya ini. Terus ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Nah ayat 4. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon. Jadi ada kemauan, sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk mencapai tujuan. Yang penting dia lihat Yesus dulu, nggak peduli siapa Tuhan itu. Tapi ketika dia capai di sana dia berhasil. Sedangkan orang di bawah itu hanya datang memuji Tuhan, tapi dia datang dengan tulus hati. Jadi datang pada Yesus nggak perlu kau pakai baju bagus-bagus. Dia naik pohon loh. Orang kaya naik pohon. Kita ini aja orang kaya naik jalan kaki nggak mau, pasti cuma 20 meter pakai mobilnya. Alphard lagi. Belum parkir, belum muter, belum gepeng. Ribet saudara. Ya. Saya kalau dapat Alphard saya bikinkan angkutan ikan. Maka berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Siapakah dia? Coba kita perhatikan 1 Samuel 17. Ada orang, ada kemauan, ada jalan. 1 Samuel 17 tentang Daud, ayat 33. 1 Samuel. Ada yang nama Samuel di sini? Puji Tuhan. Ayat 17, ayat 33. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih apa? Masih muda, rohaninya masih muda katanya kan? Padahal orangnya sudah luar biasa. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit terus. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Karena itu penting. Biasa mengembalakan kambing domba ayahku, ayahnya maksudnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka kata firman Allah, maka aku mengejarnya dan melepaskan domba itu. Artinya begini, Daud ingin memberi satu meyakinkan Saul bahwa sedangkan saya kalau ada dalam pengembalan, kalau ada sesuatu yang mengganggu pengembalan saya mampu melaksanakannya atau mampu menyelesaikan. 3 gembala domba yang dikerjakan, apalagi katanya cuma Goliat, akhirnya dia mampu mengalahkan. Artinya begini, orang yang punya kemauan sesuatu, yang pertama, orang yang punya kemauan punya jalan untuk menang dan berhasil. Yang kedua, tentunya Daud tidak sendiri, dia melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kemauan itu bukan hanya standar dari diri juga, harus ada respect daripada Tuhan, ada melibatkan Tuhan secara pribadi. Jadi bukan hanya berjalan sendiri, ya. Jangan karena kemauan besar tapi tidak menyertai Tuhan. Kita harus perhatikan itu. Dan dia memenangkan pertarungan itu. Daud memenangkan. Jadi Daud bukan melihat situasi yang besar itu, tetapi dia melihat keberhasilannya yang besar yang ada dalam dirinya. Terlalu percaya diri besar Daud itu. Jadi saya mau katakan begini, jemaat Tuhan, ketika engkau mengalami persoalan yang mungkin hari ini kau tidak bisa dapatkan solusinya, jangan melihat masalahnya, tapi lihatlah pribadi Yesus itu yang mampu menyelesaikan masalah itu. Daud melompat lebih tinggi daripada Goliat, dan dia mampu hanya mengalahkan Goliat dengan batu kali yang diambil dari dasar air, dan nggak pakai semua lagi.
5 itu diambil, firman Allah katakan diambil 5, tapi dia cuma pakai 1. Bayangkan saudara. Jadi walaupun sesederhana apapun di tanganmu ketika pas pada orang yang tepat, maka semua itu akan jadi baik. Amin. Jadi jangan anggap enteng segala sesuatu, tapi kerjakanlah itu dengan apa cintamu kepada sesuatu pekerjaan itu. Makanya saya bilang di jemaat saya, bahkan di live saya streaming, saya bilang jangan pernah kau berhasil ketika kau bekerja. Aku bilang ini, itu kan cuma sementara. Ini cuma batu loncatan. Makanya kalau ditanya dia kenapa kerja, itu kan cuma batu loncatan. Aku kok skillnya bukan di situ loh. Saya kan sarjana gini, saya kan teknik. Kenapa saya mau pergi ke situ? Kalau kamu sarjana teknik, kenapa cari kerja dan ambil? Jadi kalau kau bekerja apapun pekerjaan itu, teman-teman, saya bilang begini, usahakanlah pekerjaan itu kau berpikiran bahwa itu masa depanmu. Jadi sekecil apapun pekerjaan itu, jadikan itu masa depan, jangan sementara, ya. Ada sesuatu pribadi yang lebih dari itu. Jangan menganggap dirimu hanya bukan standar biasa-biasa saja, tapi ada peningkatan. Kemauan keras itu penting, tetapi melibatkan Tuhan di dalam kemauan itu lebih penting. Yang kedua, mengapa Zakheus berhasil melihat Yesus? Yang kedua, karena saya baca di dalam ayat 5 dan 6, coba perhatikan, naik. Tadi di Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Jadi memang Zakheus menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dari orang lain. Makanya Tuhan terfokus ke dia. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Naik terus. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi kalau kamu saudara, ketika kau sudah mendengar firman Allah, jangan lakukan tunggu dulu nanti saya begini baru saya tidak bisa. Dengar firman Tuhan, siapapun di mimbar dan pelayanan dan pekerjaan itu, apalagi gembala kalian. Ketika kau mendengar firman Allah, sampai di rumah kau gaji lagi dan berikan hikmat marifat kepada. Digaji, direnungkan kembali, didiskusikan suami istri tentang pelayanan tadi siang. Itu penting sekali. Jadi kedua, kenapa dia berhasil? Karena pribadi Zakheus membuka hati. Amin. Membuka pribadinya. Sehebat apapun, tapi kalau hatimu masih keras, tidak akan berguna firman Allah itu. Amin. Kunci orang dipulihkan, dia buka hati untuk dipulihkan. Pernah saya berkhotbah tentang Hana kan? Kenapa dia tidak marah kepada suami? Karena dia sudah dipulihkan hatinya. Kalau dia tidak dipulihkan, tidak mungkin. Iya enggak? Pasti ada dendam, kasumat di sana. Pasti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi dia tidak pernah marah. Kenapa jadi begitu? Karena dia dipulihkan. Saya sudah pernah bilang juga tentang Yusuf kan. Nggak pernah marah sama saudaranya walaupun sudah dibully, diambil haknya. Tapi dia lakukan dengan baik. Kenapa orang begitu berhasil? Karena hati ini penting. Kalau kau tidak membuka hati, saudara, nggak mungkin firman Allah itu bisa sampai ke dalam hati. Ya, engkau akan enjoy aja. Engkau pikir firman Allah itu hanya sekedar berita, bukan sebuah perubahan yang datang kepadamu. Kamu takut Tuhan hanya karena takut masuk neraka, percuma. Ya, jangan buat dosa yang kamu masuk. Kalau cuma buat kamu udah buat dosa, takut hanya karena kamu jangan masuk neraka. Untuk apa? Jadi takutlah kepada Tuhan karena engkau memang takut Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, bukan karena engkau takut neraka. Ya, pola pikir harus berubah di dalam bergereja memang. Dengan perkembangan dunia zaman ini diperhadapkan kita tuh ditawarkan dengan hal-hal yang luar biasa. Saudara kalau mau lihat YouTube, hebat-hebat hamba Tuhan di sana, benar. Ada yang menghakimi, ada yang begini, ada yang begini. Nabi turun, ada yang nabi, ada kenabian, ada rasul, macam-macam di YouTube, saudara. Kita tampil seperti sesuatu pribadi yang datang dari surga langsung datang. Cekrong bisu. Enggak. Saya mau bilang, bagaimanapun jago Anda mendengar di YouTube, kalau Anda nak belajar sendiri, Anda akan keteteran.
yang paling besar itu ketika kau renungkan firman Allah itu sendiri. Ya, hari ini gue buka YouTube si A, besok si B, dengan khotbah yang sama, kau akan lihat perbedaan akan datang. Ada yang haramkan inilah, ada yang begini, ada yang begitulah, ada. Jadi kalau Anda mengikut zaman itu, Anda akan tergilas dengan hal itu. Belajarlah dengan firman Allah itu sendiri. Ketika kau dengar firman Allah, kau buka firman Allah dan beri hikmat Tuhan. Ternyata ini maksud Tuhan. Bukan kita salahkan juga mereka, tidak bisa kita salahkan juga hamba Tuhan itu, tidak. Tapi maksud saya begini, jangan bergantung kepada sesuatu yang kau juga belum pelajari. Tapi bergantunglah pada sesuatu yang kau mengerti, yang kau gali sendiri. Hari ini saya baca Sekeus ini, ambil angkat ini, Anda harus di rumah pulang juga belajar sendiri. Ya, di rumah bukan lagi maksud ini apa sih? Kok pendeta bilang ini, tapi ini Tuhan akan kasih benih-benih emas di sana. Ada remah-remah emas di sana yang belum terangkat di Sekeus ini. Amin. Remah-remah emas, bukan nasi. Oke. Membuka hati. Matius 7:8. Coba dulu Wahyu, apa? Matius 7:8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi kalau kamu nggak membuka hati, kamu pernah lihat Tuhan mengetuk pintu kan orang lukisan? Itu lukisan, memang saya juga nggak terlalu itu. Tapi saya pikirkan apa sih yang kurang daripada pintu yang digambar itu? Kenapa nggak punya gagang ya? Saya pikir, iya dan aku dapatkan input, oh iya ya benar juga ya. Tuhan tidak akan membuka pintu sendiri. Dia hanya mengetuk dengan firman Allah. Kalau kamu nggak buka ya nggak masuk dia. Ya, ternyata pintu itu harus dibuka dari luar, dalam ya, baru dia bisa masuk. Aku ingat iya juga, benar juga. Jadi kalau kamu yang membuka pintu, sekalipun Tuhan Yesus sudah begini-begini, dia akan masuk di hatimu. Iya. Kalau dia tidak membuka hati, Sekeus ini, ketika aku menumpang rumahmu, enggak Tuhan, aku enggak mau, kamu mampir. Dia tidak akan terjadi keselamatan di tengah-tengah keluarganya. Coba lihat di Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Apa firman Allah di sana? Lihat, aku berdiri di muka pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku atau suara ketukan tuh, tok 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 shalom. Nggak begitu dia. Tuhan nggak begitu. Shalom nggak. Karena Yesus nggak pernah bilang shalom. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan. Jadi orang yang membuka hati akan menerima perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Orang yang suka menerima, membuka hati, dengarkan firman doa tadi dari ibu. Betul, firman Tuhan luar biasa. Tuhan, kami beri hati, kami beri telinga. Membuka hati, membuka pintu hatimu. Kalau pemuda-pemudi, kalau pacarmu datang, kenapa dia datang ke bukakan pintu? Karena apa? Karena saya memang pengurus pemuda di Jawa Barat. Yang pemudi, coba angkat tangan pemudi. Coba pemudi, angkat tangan. Sudah punya pacar? Belum? Kasihan kan? Yang sudah punya pacar? Yang sudah punya pacar? Jomblo semua kalian? Astagfirullahaladzim. Tuhan berikan mereka pasangan yang sejati, Tuhan, yang seiman. Ada tiga kunci keberhasilan laki-laki di mata wanita. Amin. Apa pertama? Kan belum bilang. Pertama kunci mobil. Laki-laki dengan baik-baik. Lu datang pakai apa? Jangan pakai kaki. Jangan harap dapat cinta, bro. Zaman sekarang sudah dalam mobil ditanya lagi naik apa?
Nah, bayangkan gitu loh. Yang kedua kunci apa? Rumah. Lu mau kasih tidur di mana pacarnya? Di orang tua, dia kawin tinggal di rumah sendiri, jangan numpang. Yang ketiga kunci berangkas. Tapi apa guna tiga kunci kamu terima, tapi kalau kunci kerajaan Allah kamu gak ada? Hah? Halo? Biar kamu sudah memiliki tiga kunci itu. Kalau satu itu gagal, nonsens. Gagal. Ya nggak bergembala. Makanya bergembala sampai hari ini nggak mau dia terima pasangan hidup. Kalau cuma datang numpang, ya bergembala. Jadi membuka hati itu penting. Tunggu sebentar. Yang punya pacar angkat tangan dulu. Bentar. Pemuda, pemudi. Mana si orang Ambon mana? Itu. Bukan satu. Oh iya, dia udah punya pacar dia. Nah kira-kira lu buka rumah gara-gara apa? Buka pintu rumah gara-gara apa? Hah? Kamu buka pintu rumah sama Ale itu gara-gara apa? Karena kamu sudah buka pintu hati kan? Mana Ale mana? Gak ada, udah putus. Kalau udah putus ya udah. Kamu harus bersyukur kalau diputusin oleh pacarmu, men. Berarti engkau salah satu wanita beruntung terhindar dari cobaan. Karena jika engkau masih berjuang bersama dia, capek lo benar, gigi jari. Jadi membuka hati penting untuk perubahan dalam hidup, membuka hati, amin. Sama-sama bilang kita sama-sama buka hati. Jangan buka hati buat tetangga ya, jangan, tak boleh. Kalau sudah ada pasangan, cintailah pasanganmu. Dan kalau belum, mintalah maka kau akan diberi. Haleluya. Ya sayang, aku sudah menikah saudara ya. Kalau tidak saya mau cari sini jodohku. Jodohku. Yang ketiga, mengapa dia berhasil? Yang ketiga kita menemukan di sini kenapa dia berhasil. Yang ketiga, Sakeus berhasil apa? Kenapa dia berhasil? Yang ketiga apa? Karena dia mengasihi keluarganya. Jadi orang yang berhasil itu orang tanda-tanda orang mengasihi keluarganya. Kalau kamu tidak berhasil, padahal keluarga membutuhkan sesuatu dan engkau tidak melakukan itu, maka kau dan saya adalah orang yang paling bodoh. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama dalam poin 3 ini, Sakeus ada 3 hal yang dia miliki. Yang pertama adalah dia punya respect personality. Yang disebut tadi, dia adalah orang yang menghargai pribadinya. Amin. Bilang dengan saya respect. Bilang sama dengan saya respect personality. Menghargai hidup, menghargai pribadi, menghargai diri sendiri, itu penting. Jadi jangan kau berpikir kamu orang kaya, kau tidak sayang hidupmu, maka disitulah yang kita menyatakan bahwa diri kita belum seberapa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita foya-foya, anggap perjalanan rohanimu gampang-gampang. Kalau Anda berpikir perjalanan rohanimu hanya sebatas percaya, maka kita akan belum sampai pada puncaknya yang disebut dengan menciptakan sesuatu. Nah, Sakeus ini melakukan pribadi yang luar biasa. Ketika dia mencapai tujuan itu, maka dia menyadari bahwa harus ada perubahan total dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar dia berusaha, bukan hanya sekedar membuka hati, tapi mau berubah. Jadi apa yang kalau jika dia ada sesuatu yang dia ambil lebih dari itu, maka dia akan kembalikan kepada mereka. Dan benar dikembalikan. Jadi orang yang mau diberkati dan berhasil itu orang yang menyadari diri, mencintai dirinya, ya, mengasihi dirinya, menghargai dirinya. Bukan hanya sekedar percaya, saudara. Saya bilang ada 3 faktor itu, makanya dari percaya Yesus baru masuk kepada menciptakan sesuatu. Hal itu yang sulit. Makanya kalau dalam gereja ada di pengumuman di dalam buletin edisi, di dalamnya taruh gini,
membutuhkan pekerjaan, itu bagus sebenarnya. Jika di tempat ini ada usaha, kantor kau berikan di situ. Dan biarlah mereka dari jemaat sendiri itu yang melamar ke situ. Itu penting, saudara. Saya jual ikan bakar, yang jadi asisten saya pendeta. Haleluya, saudara. Saya taruh di grup pendeta, siapa yang membutuhkan pekerjaan? Saya membutuhkan tenaga kerja. Datang satu orang, bro, saya bro, istri saya. Jangan istrimu. Masa istrimu dekatin? Jangan. Kamu aja, jadinya kita berdua sama si Nola. Jadi kita berdua bakar ikan, saudara. Saya gaji dia satu hari 100.000. Bawa pulang juga dengan ikan. Lebih, saudara kan? Saya bilang sama dia, lu kalau di perusahaan nggak begitu gajinya, baru masuk 100.000. Iya nggak? Tambah dengan kau bawa pulang makanan. Iya nggak? Tapi sesederhana itu pun aku sudah berdampak buat teman saya. Aku tukang bakar ikan. Dengan usaha begitu banyak, saya bikin sampai 3 di Kalimalang 1, di belakang dekat Sumarekon 1, sekarang di tempat yang kecil-kecilan. Saya mengalami drop yang luar biasa, terakhir sesel sedikit. Saya berusaha untuk itu, bukan karena untuk kepentingan, tidak. Saya bangun tempat 4 lantai ruko yang kita pakai di tahun 2018. 2018 ya. Kita kerjakan di situ baru setahun, tiba-tiba ada corona, 2 tahun udah buka. Di situ ada kafe, ada restoran. Nah itu namanya Oleta. Kita buka sampai kita opening luar biasa, pakai musik lagi. Heran, aduh pendeta ini kok bisa sampai bilang tak pengusaha. Aduh, kamu baru begitu dia 21, puji Tuhan. Ya. Ketika dapat corona 2 tahun kemudian sana buka, bangkrut lah, karena semua 2 tahun sewa kan, udah belum tikar. Karena barang begitu banyak, meja begitu banyak, saya ambil. Saya pindah ke Sumarekon. Sumarekon ini saya bikin lagi, tetap sama, resto dan kafe, tapi itu kerjasama. Jadi aku punya resto, dia punya kafe, namanya Cafe Batman, Resto Batman Waleta. Batman itu Batak Manado, istriku Batak, aku Manado. Ya, jadi aku tahu Batman. Jadi, oh iya kita begitu, kita harus bawa istri punya suku, ya. Karena orang Batak itu orang hebat-hebat. Karena Batak itu suku, bangsa. Nah, di situ saya kerjakan luar biasa. Dan saya melayani di situ dan bahkan luar biasa, berkatnya besar sekali. Saya kerjakan orang Tegal 5 orang. Karena saya bukan latar belakang begitu. Tata boga, mana bisa aku tata boga? Ya, cuma karena keinginan, kemauan, ya, dan pengalaman yang aku alami. Itulah mengajarku mampu berkarya dan aku kerjakan. Ya di situ aku dibohongin, akhirnya udah pembagian hasil, dibilang oh begini Pak, ya sudahlah aku pisah sini kapal sendiri, aku sendiri aja. Sudah akhirnya aku pergi ke danau, namanya Danau Duta Harapan. Di sana saya bangun. Saya udah mau tutup, pelanggan dari perpajakan lagi. Bapak jangan tutup, nanti kami kalau makan ikan bakar tidak lagi ada seperti punya Bapak. Masih banyak, tapi memang itulah ciri khasnya pekerjaan saya waktu itu. Dan sampai hari ini saya masih kerjakan, tapi bukan lagi seperti dulu. Cuma lihat kalau ada makan, Om hari Kamis ya, baru rumah makan saya begitu. Om hari Kamis ya buka ya, 30 orang, oke siap. Hari Kamis Jumat tutup. Senin lagi, Om 10 ya, oh iya Senin makan, oh iya udah Senin buka, Selasa tutup. Hebat tak? Berhasil nggak saya? Berhasil. Ada nggak pengusaha begitu? Nggak ada kan? Baru saya, kan? Baru saya, makanya kerja, kan? Jadi semua orang yang makan di sana pesan WA. Nah kalau dari dia yang datang, ambillah WA sama Ibu Mala atau sama Kristen atau sama Liberty. Ayo, sembuh. Om, 70, waduh nggak mampu. 50 boleh? Oh boleh. Terbuka, gratis makan. Atau dia, aku nggak malu kalau aku yang terusin kan, nggak enak, kayak bukan balaan, maksudnya gitu. Jadi datanglah, ya, jangan cuma Deborah datang, itu Kristen lagi sama sana yang janji datang, kagak datang, men, ya, percayalah, enak kok. Ya daripada gua minta sama saudara dari Ibu Gembala kan, nggak mungkin, mending mau jualan kayak gitu ya,
Anda nikmati, aku juga nikmati. Amin. Uang Anda jadi berkat buat gereja gua, gitu kan? Satu kali buka itu 800.000 bos. Kalau di sini, tante bilang, puji Tuhan, biasa Tuhan punya karya, aku tengok ke atas. Di sini bos, tante, bikin aja balkoni ini, luar biasa. Di sana kita baru buka pintu sudah 800 tante. Iya. Jadi kalau cuma 400, tombol lagi 400. Jadi kualitas saya itu 350, 400. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, jemaatku juga tidak pernah berubah. Ya, udah saya bilang biarkan Yesus yang tidak pernah berubah. Jemaat harus berubah. Kalau hari ini pemerintah kasih keluar 20.000, itu menyatakan bahwa Anda menyadari bahwa pemerintah aja tahu. Jadi kalau kita masih lihat ada 1.000, hello, envelope aja nggak nyampe 1.000 satu lembar. Karena aku pakai envelope tante kan, dibuka, astaga. Tapi tetap aku bersyukur sebab mereka memberi dengan hati, bukan karena dengan limpah. Men. Itu hanya intermezzo buat saudara. Artinya begini, memberi itu bukan karena kau banyak uang. Memberi itu bukan karena kau sering memberi, tapi nilai yang kau beri itu yang Tuhan nilai. Amin. Mau 1.000 pun kali kau datang ke depan, kalau kau tidak memberi yang nilai yang bagus, maka tidak. Tapi kalau itu memang nilai yang Tuhan kasih buat kamu, kenapa tidak? Memang berharga. Makanya saya bilang sama jemaat, sampai hari ini saya tidak akan pernah ambil itu kumpul. Kenapa? Kalau Tuhan kasih berkat itu ke mata 400 dari kepala, 400 kasih baru bayar. Jadi kalau dia sebulan berapa? Kalau 800 hampir 3 juta ya. Belum dia kalau ada 5 minggu. Makanya 5 minggu itu saya offline. Ayo offline ya, ya om, demi kas kita. Oh luar biasa senang mereka saudara. Udah kalau kita jemaat yang punya tangan, jangan om, biar nanti saya yang bayar minggu itu. Aduh, itu yang kita tunggu, tapi sampai hari ini belum begitu. Saya masih berdoa, Tuhan, biar kiranya kau buat mereka berubah. Jadi semua kalau dalam bulan itu ada 5 minggu tante, tetap kita online. Nggak pernah ada, oh jangan, minggu kelima itu nanti gue yang bayar, belum ada. Tetap om berdoa buat anda, ya, jadi gembala itu gitu saudara. Anda mau kasih nggak kasih, tetap doa kita dengan tulus buat saudara. Amin. Amin. Kenapa? Karena itulah kami gembala-gembala. Tidak harus mengambil tapi memberi. Makanya sebentar jangan memberi ya, nanti aku yang memberi. Bentar ya. Itulah. Tuhan, mari kita tutup dalam doa.
berusaha mengenal-Mu secara pribadi. Jadikan kami orang-orang jemaat yang membuka hati untuk perubahan itu, agar kami boleh melihat perubahan dan perubahan rohani kami makin naik dan bukan turun. Jadikan kami pribadi yang mau berkorban, berusaha merubah hidup ini Tuhan, dari yang lama menjadi manusia yang baru, dari yang tidak punya apa-apa menjadi berkat yang limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami boleh dilawat oleh Tuhan, biar Kau renungkan setiap kebenaran firman Allah menjadi rema-rema emas dalam hidupmu dan memberkati keluarga. Terima firman Allah sebagai pembentukan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh pendeta saya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan doa untuk semua. Kita akan berdoa anak Allah Yesus namanya.
kami meninggalkan tempat ini. Kami percaya kami belum lengkapi jika kami belum diterima agar diberikan berkat daripadamu. Kami belum akan tinggalkan tempat ini sebelum kami mendapatkan berkat dari Engkau. Oleh karena itu hari ini Tuhan, ada hari yang luar biasa bagi jemaat tempat ini. Mereka yang mendapatkan mujizat hari ini, ditambahkan usia setahun kembali. Mulai dari adik Kelia Ishak, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau memberkati anak ini Tuhan. Jadi anak yang diberkati keluarga, jadi anak yang menjadi berkat bagi keluarga, jadi anak yang jadi berkat bagi gereja. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa juga Ibu Rosintan Pangaribuan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini berulang tahun juga, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu, biar dia menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber berkat bagi mereka. Kami berdoa juga buat saudara Silvi Haryanti. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati anak ini Tuhan. Di dalam usianya bertambah, kami percaya Allah selalu memberkati dan berkenan kepadanya. Ibu Novi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar melimpah berkat di dalam Engkau dan diberkati dalam rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa juga buat adik Eliana Nidia. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau jumpai mereka semua yang berulang tahun hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat yang besar buat mereka Bapak. Begitu juga kami berdoa buat jemaat yang ada di rumah, mungkin mereka mengalami sakit. Apa berdoa, biar Engkau lawati secara pribadi, jumpai dengan kuasa-Mu, jumpai secara pribadi, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang hari ini juga Tuhan, mereka memiliki beban yang berat, biarlah Allah sumber pelepasan semuanya. Yang memberikan kelemahan Engkau kuatkan mereka. Yang ragu bimbang, tetapkan iman mereka di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah imanmu, dihalaukan daripadamu segala sakit penyakit sampar, diberkatilah setiap meja makanmu, diberkatilah adonan bakulmu, diberkatilah kebun anggurmu, diberkatilah semua apa yang kau kerjakan, dijadikan alat Tuhan berhasil dan beruntung tidak gagal. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah imamat yang merajani umat kepunyaan Allah sendiri, dan biarlah engkau membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Engkau berjalan bersama Dia dan Dia memberkati engkau selama-lamanya. Haleluya. Semua yang sudah menerima mujizat sama-sama bilang amin. Bapak terima kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab apa yang sudah dilakukan hari ini berjalan dengan baik. Saya bersyukur bahwa boleh menemukan
jemaat yang dilayani dengan luar biasa di GPD Geria 50. Dia gembalakan oleh Ibu Pangemanan, sehingga percaya bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang kami temukan di sini. Sukacitanya jemaat yang luar biasa, antusias mereka untuk datang kepada Tuhan dan penyembahan mereka datang kepada Tuhan. Satu hal yang mereka percaya bahwa ketika mereka mungkin datang kepada Tuhan menyembah, itulah keintiman mereka dengan Tuhan. Dan kesan saya terhadap pekerjaan Tuhan di sini, wow, buat saya amazing dan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami temukan. Karena di setiap pelayanan tentunya punya cara sendiri dan karakter sini. Dan jemaat Geria GPD Geria 50 adalah jemaat yang amazing, jemaat yang visioner, punya visioner, punya pandangan yang luas ke depan. Oleh karena hari ini saya menyatakan bahwa jemaat Geria 50 tetap terus berjuang bersama Gembala, tetap dalam pelayanan panggilan Tuhan, dan gunakan maksimal panggilan itu di tengah-tengah pekerjaan Tuhan tempat ini. Satu kata, Tuhan itu baik, dahsyat. Haleluya. Shalom.